Para perempuan yang sedang menuangkan canting dalam lembaran kain putih ini bukan berada di Solo, Jogja, Pekalongan, atau kota-kota lainnya yang selama ini memang dikenal sebagai daerah pengrajin batik. Mereka ini adalah para pembatik di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yakni sebuah wilayah yang selama ini kurang dikenal secara luas sebagai penghasil batik. Sesungguhnya Banyuwangi itu termasuk di dalam sejarah, yaitu batik pesisiran Banyuwangi. Hanya saja perkembangan batik Banyuwangi lebih banyak langsung masuk ke pasar ekspor, sehingga secara nasional banyak tidak diketahui. Sejatinya, keberadaan batik khas Banyuwangi sudah cukup tua, seiring dengan adanya kerajaan Blambangan yang pernah bertahta di wilayah ini sekitar abad ke-17 yang lalu. Sampai saat ini, setidaknya masih ada 34 motif khas Banyuwangi yang bisa terselamatkan. Salah satu motif yang paling terkenal adalah gajah oling. Kemudian ada sekar jagat. Nah, sekar jagat ini khusus, hampir setiap daerah yang memiliki batik pasti punya sekar jagat. Tidak hanya motif, setiap daerah pengrajin batik selalu memiliki perbedaan corak yang ditentukan oleh kultur sosial masyarakatnya. Namun berbeda dengan batik Banyuwangi. Di sini dipengaruhi unsur kebutuhan konsumen yang sebagian dari luar negeri hingga corak warnanya pun menjadi berani. Kalau kita ekspor memang hanya mengenal yaitu corak batik itu yang kita kenal itu musim. Jadi ketika musim dingin kita menggunakan warna-warna dark color, kemudian musim-musim panas kita menggunakan corak-corak yang jreng, warna-warna cerah itu. Kemudian musim semi, warna-warna soft. Nah ini kalau dikembangkan di Indonesia nggak bisa. Kita lebih cenderung kalau di Indonesia ini mengenal corak itu lebih dikuatkan oleh karena suku, karena organisasi massa, organisasi partai politik. Sesungguhnya penggemar batik di Indonesia itu belum membeli sesuai dengan kebutuhan tubuh yang bermakna itu kesehatan. Usaha batik Firdes ini misalnya, meski letaknya jauh dari kota kabupaten, namun dalam waktu relatif yang singkat mampu berkembang dengan pesat. Dulu saya di sini diketawakan, Pak Yeti buka galeri, buka pabrik di sini mau cari apa itu di sana? Saya tersenyum sekaligus menjawab bahwa saya tidak mencari, saya ingin dicari. Sehingga sesuai dengan moto usaha saya, ada gula, ada semut. Di mana ada barang bagus, disitulah pasti akan dicari orang. Dimanapun tempatnya. Sehingga kalau saya standar strategis bukan karena jalan raya, tapi karena barang. Dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 130 orang yang terbagi antara bekerja di rumah pemilik usaha serta dikerjakan di masing-masing rumah pengrajin, batik Firdes selalu kebanjiran order. Meski omset produksi sangat dipengaruhi cuaca, namun setidaknya dalam musim penghujan ini rata-rata mampu memproduksi sekitar 300 meter serta 15 potong batik tulis. Untuk harga berkisar mulai Rp30.000 sampai Rp100.000. Sedang untuk jenis batik sutra atau silk jauh lebih tinggi. Kita jual silk per potong paling murah itu 1 juta. Sampai 20 juta ada. Bentuk manajemen adalah salah satu kunci utama dalam menentukan sukses tidaknya usaha. Meski sudah berjalan lebih dari 20 tahun, batik Firdes mampu mempertahankan kualitas dan harga hingga masih diminati pembeli. Hal ini didasarkan pada sistem manajemen itu sendiri. Jadi alhamdulillah saya punya perusahaan ini lebih kurang 27 tahun, sekalipun belum pernah meeting, tidak pernah ngabsen karyawan. Jadi di sini kita lebih menggunakan manajemen kita kolbu. Jadi setiap karyawan, siapapun yang terlibat dalam Firdes, semua punya peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga nanti di akhiratnya saya tidak punya beban yang sangat berat. Inilah sekilas potret usaha batik Firdes di Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki moto "Ada gula, ada semut". Meski tempatnya tidak strategis, namun selagi dikelola dengan benar, niscaya banyak orang yang mencari dan membeli.